Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 1 Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana kabarnya? Semoga A dan Teteh selalu dalam keadaan baik-baik saja. Amin Allahumma amin. Hari ini kita akan belajar sirah atau tarik Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Shadaqallahul azim. Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW, bukanlah orang kaya. Oleh karena itu, untuk membantu meringankan bebannya, Nabi ikut menggembala kambing. Nabi memberitahu bahwa dirinya dan para nabi lainnya merupakan penggembala kambing. Waktu masih muda, Rasulullah pernah menggembala kambing milik salah seorang penduduk Mekah dan mengambil upah dari pekerjaannya tersebut. Dalam hadis sahih dinyatakan, Nabi bersabda, Allah tidak mengutus seorang nabi, melainkan dia pernah menggembala kambing. Lalu para sahabat bertanya, apakah engkau juga? Beliau menjawab, ya, aku pernah menggembala kambing milik seorang penduduk Mekah dengan imbalan beberapa kirot atau bagian dari takaran dirham atau dinar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bagi Rasulullah, menggembala kambing adalah salah satu pekerjaan yang bisa menenangkan hati. Dengan menggembala kambing, beliau menikmati indahnya padang rumput di tengah sahara. Dengan menggembala kambing, beliau bertadabbur akan keagungan Allah dalam menciptakan makhluknya. Dengannya, beliau bisa bermunajat di keheningan malam, di bawah temaram sinar purnama, bersemilir angin sepoi-sepoi dari sela-sela pepohonan rindang. Dengan mengembala kambing, Rasulullah melatih jiwa untuk bersabar, lemah lembut, tegar, kasih sayang, dan peduli dengan orang yang lemah sampai dia menjadi kuat. Rasulullah juga belajar bagaimana mengendalikan kambing yang kuat dan bagaimana menjinakkannya, serta bagaimana membimbing kambing yang lemah. Beliau terkadang berjalan mengikuti kemana kambing gembalanya mengarah. Biasanya beliau menelusuri tempat-tempat yang subur dan mengandung air di tengah padang pasir. Beliau menghindari jalanan berbahaya dan menjauhi kawasan yang membuatnya terusik ketenangannya dan kambing-kambingnya terlantar. Profesi yang pernah dijalani Nabi sebagai penggembala kambing mengingatkan kita akan sepak terjang Nabi dalam memimpin dan mengarahkan kaum muslim. Kepiawaian Nabi dalam memanage umat merupakan hasil tempaan dari menggembala, mengawasi, dan membimbing kambing-kambing gembalanya. Ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari profesi Nabi tersebut. Di antaranya yang pertama, sabar. Seorang penggembala harus sabar menunggu kambing-kambing gembalanya, mulai dari terbitnya matahari hingga terbenam. Karena memang kambing sangat lambat ketika memakan rumput. Ini tentu membutuhkan ekstra kesabaran dan ketekunan. Begitu juga dalam mendidik manusia.
Seorang pengembala kambing tidak mungkin hidup di sebuah gedung megah menjulang tinggi. Dia tidak mungkin hidup dalam kemewahan dan serba kecukupan. Namun sebaliknya, dia hidup di tengah cuaca panas yang menyengat, terutama di dataran Jazirah Arab. Karena itu, dia pasti membutuhkan air yang cukup untuk menghilangkan rasa dahaganya. Setiap hari dia harus berjuang keras untuk mendapatkan makanan dan hidup serba susah. Oleh karena itu, dia harus tabah dan sabar menghadapi kondisi tersebut. Yang kedua, tawadu atau rendah hati. Sesungguhnya tabiat pengembala kambing adalah pelayan bagi kambing gembalanya. Mengontrol anak-anak kambing, menjaga dan bahkan tidur dekat dengan mereka. Oleh karena itu, terkadang dia terkena percikan kencing mereka atau kotoran mereka. Seorang pengembala tidak pernah bosan dengan semua itu. Setiap hari, dia dihadapkan dengan kondisi seperti itu dan dengan sendirinya, dia terhindar dari sifat sombong dan takabur. Sifat yang akan membentuk pada dirinya adalah tawadu atau rendah hati. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat secuil kesombongan. Seseorang bertanya, bukanlah manusia itu merasa suka jika mengenakan pakaian bagus? Nabi menjawab, sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Kesombongan menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, keberanian. Penggembala biasanya sering berhadapan dengan binatang liar dan buas. Karena itu, dia harus berjiwa pemberani dan bernyali besar. Dengan sifat tersebut, dia mampu menghalau binatang-binatang buas yang akan menerkam kambing-kambingnya. Keempat, kasih sayang. Di antara tugas penggembala kambing adalah menolong kambing-kambing gembalaannya. Karena terkadang ada kambing yang sakit, pincang, atau terluka. Kondisi seperti ini mendorong si penggembala kambing untuk mengobatinya, menaruh belas kasihan padanya, dan berupaya meringankan rasa sakitnya. Kepada binatang saja dia harus iba, terlebih lagi kepada manusia. Terlebih lagi jika si penggembala kemudian diutus Allah untuk mengajarkan manusia, mengarahkan dan menyelamatkan mereka dari api neraka, serta membuat mereka bahagia di dunia dan akhirat. Yang kelima, menikmati hasil keringat sendiri. Sesungguhnya Allah bisa saja menjadikan Nabi Muhammad sebagai orang kaya dan hidup berkecukupan. Tetapi Allah ingin memberi pelajaran kepada Nabi Muhammad dan umatnya agar mau makan dari hasil keringatnya sendiri. Dan salah satu pekerjaan mulia adalah menggembala kambing. Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Mikdam dari Rasulullah. Beliau bersabda, tidak ada makanan yang dimakan seseorang yang lebih baik dari makanan hasil pekerjaan tangannya. Sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil pekerjaan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tapi tidak diragukan lagi, mengandalkan penghasilan halal memberi seseorang kebebasan paripurna untuk menyampaikan kalimat kebenaran dan merdeka dari apapun yang membelenggunya. Dia bebas mengutarakan dan meneriakan kalimat kebenaran kepada siapapun. Banyak orang yang menundukkan kepalanya di hadapan penguasa zalim, sehingga membuat mereka tak berkutik melihat kejahatannya. Mereka malah ikut terjerembab bersama kebatilan yang dilakukannya. Mereka tidak berani melawan karena takut dipecat dari pekerjaannya atau hilang dari jabatannya. Ketika Nabi Muhammad mau menerima profesi sebagai penggembala kambing untuk mengais makanan dan rezeki, hal ini membuktikan bahwa kepribadian beliau sangatlah mulia. Dia memiliki perasaan yang sangat peka dan lembut, padahal paman Nabi sangat memanjakan keponakannya tersebut. Kasih sayang yang dicurahkan kepada beliau melebihi kasih sayang seorang ayah. Namun, hati beliau tidak merasa nyaman jika tidak membantu kehidupan ekonomi pamannya. Karena itulah,
Beliau mau bekerja dan bersusah payah membantu pamannya demi mencukupi kebutuhan hariannya. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah pribadi yang pemberani, jujur dalam bermuamalah, dan sosok yang ulet. Indikasi lainnya berkaitan dengan kehidupan yang diridhoi Allah bagi para hambanya yang soleh di dunia. Bagi Allah, sangatlah mudah untuk membuat seorang nabi bergelimang harta dan berkecukupan dari semenjak dini tanpa bersusah payah dan bekerja mengais rezeki sebagai penggembala kambing. Tapi hikmah Allah berkata lain. Dia menginginkan agar kita menyadari bahwa kekayaan terbaik bagi seorang adalah yang dihasilkan dari pekerjaan tangannya dan melayani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan umatnya. Pembelajaran surah atau tarikh Islam hari ini sudah selesai disampaikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.